Panggil orang-orang yang beriman secara spesifik. Setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada masalah yang penting bagi orang-orang yang beriman. Banyak di dalam Al-Quran ayat yang diawali dengan amanu. Al-Quran berbicara tentang menjaga keluarga, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Berarti menjaga keluarga penting bagi orang-orang yang beriman, terutama menjaga jiwa-jiwanya, jiwa anak-anaknya, jiwa istrinya, jiwa suaminya, jiwa keluarganya. Karena kelak nanti yang akan diminta pertanggungjawaban adalah jiwa. Kenapa? Karena yang mengatakan qalu bala syahidna bukan raga, tetapi jiwa. Ayat yang diawali dengan amanu berhubungan dengan taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Berarti taubat bagi orang-orang yang beriman penting. Ayat yang berbicara tentang saum pun diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qiyam al-ayat. Berarti saum bagi orang-orang yang beriman penting. Masih banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang diawali dengan amanu. Sehingga setiap ayat yang diawali dengan amanu, maka jawabnya labbaik wa sa'daik. Siap untuk menjalankan perintah selanjutnya dengan konsekuensi bagi orang-orang yang beriman. Ada satu ayat yang diawali dengan amanu yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, jangan menganggap di antaramu aba'akum, bapak-bapakmu, wa ikhwanakum, dan saudara-saudaramu awliya. Ada dua pemahaman di dalam memahami aulia. Pertama, aulia maknanya adalah wali nikah. Yang kedua, pemimpin. Ayat ini diawali dengan amanu, berarti ada masalah yang sangat penting bagi orang-orang yang beriman, sehingga jawabnya labbaik wa sa'daik, siap untuk menjalankan perintah selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah mengangkat di antaramu aba'akum, saudara, bapak-bapakmu, wa ikhwanukum, saudaramu awliya. Ini menjadi dalil wali nikah tidak boleh orang kafir. Wali nikah harus seorang muslim. Walaupun itu adalah bapakmu, tapi kafir tidak boleh dijadikan sebagai wali nikah. Walaupun itu adalah saudara laki-lakimu, tetapi dia orang kafir, tidak boleh dijadikan sebagai wali nikah. Kemudian ketika memahami aulia adalah sebagai pemimpin, pembahasan pemimpin harus secara integral, secara komprehensif, secara rasional. Di Indonesia ada wali 9, wali songo. Artinya yang 9 itu adalah pemimpin pada zamannya, pemimpin kaum muslimin pada zamannya. Berbicara masalah aulia dalam perspektif pemimpin, aulia adalah pemimpin, adalah wali, adalah pemimpin. Tidak boleh mengangkat walaupun itu adalah bapak-bapakmu, walaupun itu adalah saudara-saudaramu. Aulia menjadi pemimpin. Lantas bagaimana yang tidak boleh diangkat sebagai pemimpin? Mungkin dalam perspektif pemimpin sebuah negara, pemimpin sebuah daerah, atau pemimpin satu bangsa.
Kenapa tidak boleh diangkat? Ini istahabul kufra 'alal iman. Jika mereka itu lebih cenderung kepada kekafiran daripada keimanan. Memahami ini istahabul kufra 'alal iman. Suatu hari Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat, wahai sahabatku, hindari keluargamu dari kafir jahada. Jahada menggunakan hak kecil, bukan menggunakan hak besar. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu kafir jahada? Kafir jahada adalah menutup diri. Hindari keluargamu dari tidak tahu persoalan agama, menutup diri dari tidak tahu persoalan agama. Hindari keluargamu dari tidak tahu persoalan masjid. Hindari keluargamu dari tidak tahu persoalan masyarakat. Hindari keluargamu dari tidak tahu persoalan Islam. Hindari keluargamu dari tidak tahu persoalan kaum muslimin di seluruh dunia. Artinya ketika memahami ini istahabul kufra 'alal iman, lebih cenderung kepada kekafiran, ada kalanya ideologinya lebih cenderung kepada kekafiran daripada keimanan. As-sahsiyahnya lebih cenderung kepada kekafiran daripada keimanan. Sehingga sangat berbahaya jika seorang pemimpin tertutup ideologinya, tertutup kepada masjid, tertutup kepada Al-Quran, tertutup kepada Islam, tertutup kepada persoalan-persoalan kaum muslimin yang saat ini sedang terjadi di Palestina. Jika itu semua tertutup, ini sangat berbahaya. Dalam sejarah banyak sekali contoh-contoh para pemimpin ini istahabul kufra 'alal iman, yang lebih cenderung ideologinya kepada kekafiran daripada keimanan. Tertutup ideologinya, tertutup kepribadiannya, tertutup semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tertutup kepada Allah? Fir'aun adalah salah satu contoh ini istahabul kufra 'alal iman. Bahkan sama sekali tidak mengakui Tuhannya Musa. Abraha ini istahabul kufra 'alal iman. Namrud ini istahabul kufra 'alal iman. Abu Jahal ini istahabul kufra 'alal iman. Abu Lahab dan pemimpin-pemimpin yang lain masih ada yang ini istahabul kufra 'alal iman. Mereka ideologinya tertutup kepada kekafiran, terbuka dengan kekafiran, tetapi tertutup dengan keimanan. Tetapi ada di dalam sejarah yang ini istahabul iman 'alal kufra. Mereka lebih cenderung kepada keimanan daripada kekafiran. Siapakah mereka yang cara memimpinnya lebih cenderung kepada keimanan daripada kekafiran? Musa alaihissalam adalah seorang pemimpin kaumnya ketika itu. Musa adalah sosok ini istahabul iman 'alal kufra, lebih cenderung kepada keimanan daripada kekafiran. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam? Al-Qawi Al-Amin. Memiliki kekuatan intelektual, memiliki kekuatan secara jasadiah, memiliki kekuatan secara spiritual, karena memang itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup seorang pemimpin memiliki kekuatan, tetapi seorang pemimpin juga harus memiliki sifat al-amin, kejujuran. Ini menjadi recommended bagi para pemimpin saat ini, bahwa seorang pemimpin itu tidak cukup mengandalkan kekuatan ekonomi, kekuatan yang lainnya, tetapi harus dilandasi dengan al-amin, kejujuran. Nah, tidak sedikit banyak orang yang masuk ke dalam penjara karena tidak jujur, melakukan korupsi dan seterusnya. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan kepada kita bagaimana kepemimpinan seorang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah seorang nabi dan dia pun seorang raja. Nabi Yusuf adalah sosok ini sahabul iman 'alal kufra. Ideologinya lebih cenderung kepada keimanan daripada kekafiran. Asy-syakhsiyahnya lebih cenderung kepada keimanan daripada kekafiran. Sosok Yusuf adalah seorang pejabat.
Sosok Yusuf adalah seorang penguasa ketika itu. Yusuf adalah ini tahabul iman alal kufra. Yusuf adalah nabi dan Yusuf adalah raja. Ini menjadi dalil siapapun boleh menjadi wakil rakyat. Siapapun boleh menjadi pemimpin, mengendalikan negara. Tetapi syaratnya ini tahabul iman alal kufra, lebih cenderung kepada keimanan daripada kekafiran. Apa yang Allah berikan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam? Al-Habib, Al-Alim. Dia sosok pemimpin yang begitu menjaga dirinya dari gangguan godaan seorang wanita ketika itu. Dengan bisa menjaga kehormatan dirinya, dia dipenjara. Tetapi dia dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Karena Al-Alim, dia cerdas, dia mampu menyelesaikan persoalan negara ketika itu. Dia dipenjara bukan karena dia seorang koruptor, tetapi dia dipenjara karena takut kepada Allah. Kenapa dia dikeluarkan? Karena dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan negara ketika itu, sehingga Nabiullah Yusuf menjadi seorang nabi dan dia pun menjadi seorang raja. Artinya Nabi Yusuf pejabat negara ketika itu. Al-Quran juga menceritakan siapa itu nabi raja, Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Allah memberikan anugerah yang begitu luar biasa kepada Nabi Sulaiman. Dia seorang nabi dan dia pun seorang raja. Menguasai alam nyata, menguasai alam gaib. Artinya dia berbicara dengan jin yang mendapatkan predikat jin ifrit. Ifrit itu adalah sebuah gelar. Kalau di manusia adalah profesor, artinya jin yang paling cerdas di antara jin-jin yang ada. Tetapi jin ifrit ini mampu dikalahkan oleh seorang ulama yang berilmu, Wakhraya, yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke depan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Siapakah Sulaiman? Ini tahabul iman alal kufra, lebih cenderung kepada keimanan daripada kekafiran di dalam mengendalikan negara yang ketika itu. Hadirin sekalian, Al-Quran juga menceritakan kepada kita tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Apa yang Allah berikan kepada Nabiullah Muhammad SAW? Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Dia seorang pemimpin umat, sampai saat ini menjadi pemimpin umat. Sampai kapanpun dia menjadi seorang pemimpin umat. Dua yang dikedepankan oleh Rasulullah, Ar-Ra'uf Ar-Rahim, pemaaf penyayang, begitu dekat dengan umatnya, begitu penyayang dengan umatnya. Sampai saat ini pun kita selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Itu artinya cintanya Rasulullah, bukan ada kepentingan politik. Cintanya Rasulullah kepada umat, kepada rakyat, bukan ada kepentingan politik, tetapi betul-betul dia adalah ingin menyelamatkan umatnya agar kelak nanti bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran diawali dengan Innallaha wa malaikatahu. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Kemudian untuk orang-orang beriman diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu labbaik wa sa'daik. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah SAW. Artinya umat Rasulullah penting bersolawat kepada Rasulullah SAW, karena solawat itu adalah silaturahim spiritual antara kita dengan baginda Muhammad SAW. Siapa Rasulullah? Ini tahabul iman alal kufra. Semua dimensi kehidupannya lebih cenderung kepada keimanan daripada kekafiran. Hanya Rasulullah bukan nabi raja, tetapi Rasulullah nabi hamba. Apakah nabi bisa seperti yang lain menjadi nabi raja? Bisa. Sangat mudah sekali bagi Rasulullah SAW. Tetapi Nabi memilih Nabi hamba. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu menghadapi kepemimpinan pemilihan presiden Februari kelak nanti, satu prinsip yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman: saya memilih untuk agama saya dan untuk bangsa saya. Kenapa harus alasannya untuk bangsa, harus untuk agama saya?
Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memerlukan seorang pemimpin yang yasra sadruhu lil Islam. Dimensi kehidupannya terbuka untuk Islam. Yasra sadruhu lil masjid, terbuka untuk masjid. Yasra sadruhu lil Quran, lil jihad, lil zakah. Semua dimensinya terbuka untuk Allah, untuk persoalan-persoalan kaum muslimin. Sehingga tidak salah ketika seorang muslim akan memilih seorang pemimpin beristikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala karena terkait masalah bagaimana Islam selanjutnya. Bagaimana Islam 20 tahun yang akan datang? Apakah Islam masih ada di Indonesia atau tidak? Atau hanya sebuah namanya saja? Oleh karena itu, mari sama-sama memilih seorang pemimpin atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak seorang pemimpin yang ini sahabul iman ala kufra, lebih cenderung ideologinya kepada keimanan daripada kekafiran. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fillah, sidang Jumat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negara kita adalah negara yang dikendalikan oleh orang-orang yang yasra sadruhu lil Islam. Terbuka hatinya untuk Islam, jadi sahabul iman alal kufra, lebih cenderung kepada keimanan daripada kufur. Mudah-mudahan negara kita adalah negara yang kelak nanti menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma antal mannan badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.